Perkenalkan, nama saya Nancy Romaida Sumarmata. Raffi Satrio izin. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan bahan diskusinya yaitu peran protista yang menguntungkan bagi kehidupan, kemudian sebutkan jenis spesiesnya. 2. Peran protista yang merugikan dan bagaimana cara. Protista merupakan kelompok makhluk hidup peralihan. Terdapat organisme-organisme yang dulunya seperti tumbuhan namun juga memiliki ciri sebagai jamur atau hewan. Protista dibagi menjadi 3 kelompok yaitu protozoa, algae, dan kelompok mirip jamur. Jamur mikro tidak dikelompokkan pada sistem fungsi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Jamur mikro memiliki cara reproduksi mirip fungsi tapi struktur membran mirip ganggang. Berikut adalah ciri umum dari anggota filum protista. Protista merupakan eukariotik pertama sel evolusi. Hasil evolusi prokariotik organisme eukariotik hasil paling sederhana. Uniseluler terdiri dari satu sel, sebagian besar bersifat aerob, ada yang anaerob, ditemukan di tempat yang mengandung air, tanah basah, sampah, dedaunan, dan tempat-tempat lain. Hidup secara bebas atau bersimbiosis dengan organisme lain. Bersifat motil, reproduksi secara seksual dan aseksual. Protista membentuk sel resisten yang disebut kista pada kondisi lingkungan yang tidak sesuai, pernafasan secara difusi. Protista dikelompokkan menjadi 3 yaitu protista mirip hewan, protozoa, protista mirip tumbuhan, algae. Protista mirip jamur dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu jamur air dan jamur lendir. Berikut ini adalah contoh beserta peranan dari protista. 1. Peranan yang menguntungkan. A. Golongan protozoa. Entamoeba coli di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Foraminifera mempunyai kerangka keluar dari zat kapur dan fosila dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Radiolaria mempunyai kerangka dari zat resik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. B. Golongan Agilta atau ganggang. Zooplankton di ekosistem perairan sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Chlorella selain berperan sebagai produsen di ekosistem perairan juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan protein sel tunggal, digunakan pula untuk suplemen dasar makanan, obat-obatan, dan bahan kosmetik. Propiara alga merah atau alga merah digunakan sebagai suplemen makanan. 2. Peranan yang merugikan. A. Golongan protozoa. Entamoeba histolytica Hidup di dalam liang usus manusia, menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. Entamoeba hartmanni Hidup di dalam liang usus manusia, penyebab disentri, tetap efeknya tidak lebih parah dari Entamoeba histolytica. Entamoeba gingivalis hidup di dalam rongga mulut manusia, ada di sela-sela gigi atau di leher gigi, tenggorokan, dan tonsil. Tidak bersifat otogenik, tetapi dapat memperparah terjadinya radang gusi. Leishmania donovani Menyebabkan penyakit kala azar pada manusia. Penderita biasanya demam berkepanjangan, hati, dan limfas besarnya, serta terjadi ulcers atau luka pada ususnya. B. Golongan protista mirip jamur. 1. Saprogynia yang bersifat parasit pada sisik dan insang ikan yang terluka. Kedua, Phytophthora infestans yang menyebabkan penyakit latte blight pada kentang. Ketiga, Phytophthora
Plamifera bersifat parasit pada kelapa. Yang keempat, Phytophthora trichotype parasit yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Yang kelima, Phytophthora faberi menimbulkan penyakit pada tanaman karet pada luka bekas sadapan. Yang keenam, Phytophthora palmifera parasit dan menyebabkan penyakit pada kelapa. Yang ketujuh, Plasmora viticola merupakan parasit pada tanaman anggur. Pencegahan guna menurunkan risiko terinfeksi parasit hal tersebut bisa dilakukan dengan 1. Mencuci tangan sampai benar-benar bersih. 2. Memasak makanan sampai matang sempurna. 3. Mengonsumsi air yang sudah matang atau air dalam kemasan. 4. Mencegah jangan sampai menelan air dari sungai, kolam, atau danau saat berenang. 5. Tidak berbagi penggunaan barang-barang pribadi seperti sisir, handuk, topi, atau pakaian dalam dengan orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.